Shalom, Ibu Bapak, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar? Saya berdoa semua saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik dan tetap semangat. Saudara, kita bisa berjumpa kembali karena kasih karunia, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, bersama-sama kita tundukkan kepala, kita minta pimpinan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini kembali Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengar sebagian firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini menjadi saluran berkat hari ini. Dan hamba berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Mereka tetap berkonsentrasi, tetap bersukacita dan berdoa. Saya percaya firman Tuhan akan meneguhkan setiap kami, memberikan kepada kami semua apa yang Tuhan katakan. Saya percaya Tuhan memberkati, meneguhkan, bahkan kami boleh semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Bapak di surga, berbicaralah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Demi nama Yesus, mari semua yang siap untuk mendengar firman Tuhan bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menghabiskan 8 bulan di tahun ini. Ya, 4 bulan lagi saudara kita sudah memasuki tahun yang baru. Dan saya sering mengatakan dengan bergantinya tahun, maka kedatangan Kristus yang kedua kali sudah semakin dekat. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat bahwa pada hari-hari yang terakhir akan ada masa-masa yang sukar. Kehidupan akan semakin keras, tantangan semakin berat. Tidak dapat dipungkiri saudara, hari-hari ini banyak orang yang merasa susah, gelisah, resah dengan adanya pandemi, resesi, dan lain sebagainya. Mereka dalam keadaan saudaraku tertekan, terhimpit karena kesulitan yang begitu banyak. Baik dalam persoalan rumah tangga, dalam pelayanan, dalam karier, dalam bisnis, dalam kesehatan. Banyak masalah yang harus dihadapi sehingga orang percaya seakan-akan terjepit saudara. Itu sebabnya hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan bagaimana kita bisa lepas dari segala tekanan, himpitan, dan jepitan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema firman Tuhan adalah impacted moment atau saat terjepit. Saya tetap percaya saudara, saat kita terjepit selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan mempelajari kehidupan Daud, saudara, ketika dia berada di Siklag. Mari kita membaca, kita membuka Alkitab kita dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Tapi tentu saja saya tidak bisa membaca semuanya karena waktu. Baiklah kita membaca terlebih dahulu ayat 1 sampai ayat 6 saja. Nah, 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1. Dikatakan oleh firman Tuhan, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. 2, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat 3, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. 4, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. 5, juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam
perempuan Yisrael dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat 6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat Daud bertahun-tahun saudara dikejar-kejar oleh Raja Saul, ingin dibunuh. Dan Daud itu berpindah-pindah tempat saudara, ya. Sampai satu hari dia berlabuh mengambil keputusan untuk bekerja pada Raja Akhis, yaitu raja orang Filistin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud bekerja sebagai tentara bayaran saudara, ya. Dan kita tahu dia sudah melanggar firman Tuhan. Kalau dulu Daud itu selalu bertanya kepada Tuhan, sehingga dia selalu mendapatkan kemenangan setiap berperang dengan orang Filistin, dengan orang Amalek. Karena Daud selalu bertanya kepada Tuhan, maka dia diberi kemenangan oleh Tuhan. Tapi sekarang dia tidak bertanya kepada Tuhan. Dia berpikir, saudara. Nah, karena dia berpikir itu, maka dia menentukan sendiri jalan hidupnya. Saudara, siklak itu artinya berbelit-belit, atau belitan, atau lilitan, atau liku-liku. Sedang Ahis itu artinya saudara serpent charmer, artinya pemantra ular. Itulah gambaran daripada iblis, penguasa dunia ini. Saudara, saya mau cerita dulu tentang siklak. Ya, siklak sekali lagi artinya berbelit-belit, belitan, lilitan, liku-liku. Kalau saat ini saudara sedang dililit oleh hutang, atau ada belitan karena narkoba, atau saudara terikat karena perselingkuhan, atau jalan hidup saudara berliku-liku, saudara sedang ada di kota siklak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud itu dulunya gembala domba, tetapi dia dipilih oleh Tuhan dan dia diangkat jadi raja, diurapi dengan minyak oleh Nabi Samuel. Saya percaya Daud ini bukan karena hebat, saudara, tapi dia seorang yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberi rekomendasi tentang Daud. Tuhan berkata, "He is a man after mine own heart." Seorang yang berkenan kepada Tuhan, seorang biji mata Tuhan. Pastilah Tuhan memelihara, melindungi Daud, saudara, karena dia diurapi, dipilih oleh Tuhan. Itu sebabnya tidak akan ada satu panah pun yang bisa mengenai Daud. Satu lembing pun tidak akan pernah kena kepada Daud ketika dilempar oleh Saul. Karena Daud dilindungi oleh Tuhan. Nah, karena dia dilindungi oleh Tuhan, seharusnya dia tidak takut. Tetapi kenapa sekarang dia takut dan berpikir takut mati dan sebagainya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kesalahan Daud. Kegagalan Daud dimulai karena dia tidak lagi bertanya kepada Tuhan, tetapi berpikir mengambil keputusan sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan Raja Ahis ini Raja kota Gad, seorang yang jahat sebetulnya. Dan saya katakan dia adalah yang berarti serpent charmer, pemantra ular. Gambaran daripada iblis, penguasa dunia ini. Nah, saudaraku, diceritakan di dalam pembacaan tadi, setelah Daud diberi kota Siklak oleh Raja Ahis, satu hari dia pulang, saudara, ke kotanya di kota Siklak. Dia melihat kotanya sudah dibakar oleh orang Amalek, saudara. Semua hartanya dijarah. Istri-istri dari tentaranya, anak-anak, laki perempuan itu diculik, ditawan, saudara. Saudara bayangkan, ketika Daud itu pulang, dia sangat capek, lelah. Karena hari itu diputuskan Daud ini di PHK. Karena dikira berkhianat, saudara. Saudara bayangkan, orang yang baru pulang capek, lelah, melihat kota Siklak, kotanya dibakar.
Ya, semua istri dari tentaranya, anak-anak laki dan perempuan diculik, ditawan, saudara. Betapa sedihnya, saudara. Sampai ayat yang kita baca tadi berkata, mereka semua, saudara, menangis dengan suara yang nyaring sampai tidak kuat menangis. Kalau ada seorang laki-laki menangis, saudara, saya percaya persoalannya kecil atau besar, saudara. Pasti persoalan besar. Kalau wanita nangis, mungkin uang cepek jeng hilang sudah nangis, saudara. Tetapi ini tentara, saudara. Laki-laki menangis semua sampai tidak kuat menangis. Saudara bisa membayangkan betapa sedih, betapa pedih hati mereka, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang disebut greatly distress. Jadi kesukaran yang besar, kesulitan yang besar. Coba bayangkan, saudara, karena adanya pandemi ini, saudara dirumahkan, ya. Saudara di PHK misalnya, pulang dari kantor ke rumah dalam keadaan lesu karena susah, di PHK. Lalu melihat istri saudara sakit, masuk rumah sakit. Dan anak-anak saudara harus membayar SPP, uang sekolah. Itu tekanan yang begitu berat, saudara. Yang saya namakan greatly distress. Kesukaran, kesulitan yang sangat besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu Daud ini seorang hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Dia memiliki, saudara, iman yang kuat. Ketika dia mengalami, saudara, greatly distress itu, kesukaran yang besar, apa yang dilakukan? Mari kita belajar, saudara. Apa yang dilakukan oleh Daud? Mungkin saudara saat ini juga mengalami tekanan, kesulitan, himpitan yang begitu banyak. Yang pertama yang dilakukan oleh Daud, saudara, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. David encouraged and strengthened himself in the Lord his God. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saat ini saudara sedang mengalami banyak tekanan, himpitan, kesulitan, mari kita meniru Daud ini untuk memperkuat iman percaya kita. Daud ini, saudara, biasanya kuat, saudara. Ya, dia pernah berkata dalam Mazmur 23 ayat yang pertama, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Dia berkata, Tuhan itu adalah gembalaku, pasti aku tidak kekurangan. Ketika imannya, saudara, begitu mantap, dia berkata dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, "Even I walk in the shadows of death, I will not fear." Sekalipun aku harus berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Tetapi kali ini, saudara, iman Daud itu sedang down, saudara. Karena ada goncangan, ada tekanan, iman kita bisa goncang, saudara. Kadang-kadang iman Daud itu begitu mantap. Tetapi satu saat iman Daud ini begitu down. Dia berkata, "Tuhan, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa Tuhan meninggalkan aku?" Jadi iman Daud ini up and down, saudara. Kalau saat ini saudara mengalami iman yang goncang, mungkin adanya kesulitan tantangan, maka saudara mulai down iman. Saudara, saya ingin katakan, itu lumrah, itu wajar. Orang yang berkenan kepada Tuhan, Daud saja bisa down, saudara. Kita juga bisa mengalami seperti itu. Tetapi saya ingin sampaikan kepada saudara, ada dua pilihan. Ketika saudara mengalami tekanan, kesulitan, saudara memilih untuk terus tenggelam di dalam kesulitan, kesusahan itu. Atau yang kedua, saudara memperkuat iman saudara. Kalau saudara memilih yang pertama, yaitu terus tenggelam di dalam kesusahan itu, maka tidak lama lagi saudara akan mengalami kehancuran. Tetapi kalau saudara mengalami hal yang kedua, yaitu saudara mulai memperkuat iman saudara. Seperti Daud menyemangati dirinya, membangkitkan imannya. Yang pertama, Daud itu memperkuat imannya. Saya katakan David encouraged and strengthened himself in the Lord his God. Mari saudara,
kita kuatkan iman kita. Sekalipun mungkin saudara saat ini sedang mengalami karena adanya pandemi, kebutuhan saudara banyak yang tidak bisa dipenuhi. Ketika gaji saudara dipotong separuh, ketika saudara dirumahkan, ketika pendapatan saudara menurun, mari kita memperkuat iman. The choice is yours. Kalau saudara memilih untuk terpuruk terus di dalam kesulitan, sedih, dan ngomel, saudara, maka kebinasaan itu sedang ada di depan saudara. Tetapi kalau saudara memperkuat iman saudara, saya yakin dan percaya ada pertolongan yang ajaib di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin, saudara. Nah, puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi yang pertama, ketika saat terjepit, apa yang harus dilakukan? Kita teladani Daud. Daud memperkuat imannya. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, ini merupakan iman. Ya, iman. Yang kedua, saudara, ketika kita mengalami kesulitan, tekanan, himpitan, greatly distress itu, apa yang dilakukan? Yang kedua, Daud itu bertanya kepada Tuhan. David inquire in the Lord. Saudara, dia bertanya kepada Tuhan. Kita membaca di dalam ayat yang ke-8. 1 Samuel 30 ayat yang ke-8 dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara, saya katakan tadi kegagalan Daud itu karena tidak bertanya kepada Tuhan. Biasanya dia selalu bertanya kepada Tuhan. Tapi kali ini dia memperbaiki kesalahannya. Ketika mengalami kesulitan, kesusahan yang begitu menekan, saudara, Daud bertanya kepada Tuhan. Ya, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, Daud bertanya kepada Tuhan, apa artinya? Saudara, dia minta izin kepada Tuhan. Dia permisi kepada Tuhan. Orang yang bertanya kepada Tuhan itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Amsal 3 ayat yang ke-5 berkata, trust in the Lord with all your heart. Percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Selain bersandar kepada Tuhan, orang yang bertanya kepada Tuhan itu melibatkan Tuhan, saudara. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menjulurkan akar-akarnya ke tepian air. Pohon ini, saudara, ya, akan selalu apa? Daunnya hijau, buahnya lebat, saudara, tidak pernah mengalami tahun-tahun yang kering. Mazmur 1 ayat yang ketiga berkata, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan. Orang yang bertanya kepada Tuhan, selain dia melibatkan Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Saudara, orang yang bertanya kepada Tuhan, itu artinya dengan kekuatan sendiri dia tidak mampu. Tapi berserah kepada kemampuan Tuhan. Kekuatan manusia itu terbatas. Tapi kita punya Allah yang tidak terbatas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingat satu kali ada seorang pendeta di Amerika Serikat namanya Pat Robertson. Satu ketika dia membutuhkan dana yang besar untuk membangun stasiun televisi di Amerika untuk penginjilan. Saudara, tiba-tiba datang seorang pengusaha yang mau bekerja sama dengan dia. Kalau kita gimana, saudara? Wah, yes, pucuk dicinta, ulam tiba. Kan begitu, saudara. Tapi Pat Robertson ini tidak seperti itu. Dia itu mengandalkan Tuhan. Ketika datang pertolongan yang mau bekerja sama dengan dia untuk membangun stasiun televisi untuk penginjilan, dia tidak langsung menerima. Dia berkata, Bapak maaf, saya mau bertanya kepada bos saya. Loh, Bapak punya bos? Oh iya, bos saya adalah Tuhan Yesus Kristus, katanya. Lalu dia masuk ke kamar, saudara, dia mulai berdoa, bertanya kepada Tuhan. Tuhan berkata,
kamu jangan bekerja sama dengan orang itu. Loh Tuhan, ini pucuk dicinta ulang tiba Tuhan. Ada dana yang besar dari dia. Tuhan berkata, kalau kamu bekerja sama dengan orang itu, aku tidak campur tangan. Oh iya bos, oke bos. Dia keluar dari kamar, saudara. Pengusaha itu agak marah dan berkata, kok lama sekali katanya. Ya Pak, saya masih berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada saya, kita berjalan sendiri-sendiri saja. Apa artinya? Ya, saya menolak. Saya harus berjalan sendiri, Bapak sendiri aja. Oke, lalu dia pulang dan menggebrak pintu ditutup. Saudara karena marah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kelihatannya saudara rugi besar. Ada pertolongan kok ditolak saudara. Tetapi beberapa bulan kemudian pendeta itu melihat di televisi orang yang menawari dia dana itu saudara ternyata Tisani. Saudara tahu Tisana? Tisani itu artinya tipu sana, tipu sini. Dia sudah banyak menipu dan orang banyak yang menjadi korban. Saudara, kalau kita tanya kepada Tuhan, Tuhan pasti memimpin, menuntun kita. Amin, saudara. Itu sebabnya mari kita mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan di sepanjang hidup kita, di segala bidang kehidupan kita. Dan beberapa tahun kemudian, Pendeta Pat Robertson mendapatkan seorang pengusaha yang tulus hatinya, yang sungguh-sungguh cinta Tuhan untuk penginjilan. Dan Pat Robertson ini bisa membangun stasiun televisi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Daud. Yang pertama saya katakan, ketika kita dalam keadaan saat terjepit, greatly distress, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, seperti Daud menguatkan kepercayaannya. David encouraged and strengthen himself in the Lord his God. Yang kedua, saudara, Daud itu bertanya kepada Tuhan. David inquire of the Lord, saudara. Dan yang terakhir, yang ketiga, saudara, apa yang dilakukan oleh Daud ketika mengalami tekanan, kesulitan yang bertubi-tubi, ya, seperti sudah jatuh ditimpa tangga. Daud mau lempari batu, padahal dia sendiri dalam keadaan sedih susah, saudara. Nah, yang dilakukan oleh Daud yang ketiga adalah David recovered all. Daud memulihkan semuanya. 1 Samuel 30 ayat 17 sampai 20. Dikatakan oleh firman Tuhan. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. 18. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. 19. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Ayat 20, Daud mengambil segala kambing, domba, dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika itu Tuhan memerintahkan, kejar, susul, aku akan memberikan kemenangan kepadamu. Lalu Daud ini mulai mengejar orang Amalek yang sudah menjarah harta, ya, membawa lari istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Tapi tahukah saudara, di padang pasir itu saudara tidak bisa melihat jejak karena sering terjadi angin kencang, bahkan sering terjadi badai padang pasir, saudara. Dan pasti jejak mereka itu tertutup oleh pasir. Kemana Daud mau mencari, saudara? Sulit. Sedang jejak kaki, jejak kuda, semua tertutup oleh pasir, saudara. Tetapi kita tahu, kalau Tuhan yang memerintahkan,
maka Tuhan akan turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan sesuai dengan rencana panggilannya, kata Roma 8 ayat 28. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Daud kebingungan kemana harus mencari musuhnya orang Amalek itu, tiba-tiba dia berjumpa dengan seorang Mesir yang adalah gambaran orang yang tidak kenal Tuhan, saudara. Orang Mesir ini bukan jenderal, bukan kolonel, tapi budak, saudara. Bayangkan, dia dalam keadaan pingsan, dalam keadaan kelaparan, 3 hari tidak makan, saudara. Apa yang dilakukan oleh Daud? Kalau dulu Daud ikut Raja Ahis ketika dia jauh dari Tuhan, maka dia akan berkata, biarkan saja, bukan urusanku. Istilah sekarang adalah EGP, tahu saudara? Emangnya gue pikirin, kan gitu saudara. Tetapi beda, Daud ini sekarang ada di jalan Tuhan, saudara. Maka dia penuh dengan belas kasihan, seperti Tuhan Yesus, full of compassion, penuh dengan belas kasihan. Kemudian budak orang Mesir ini, saudara, ya pegawainya orang Amalek yang ditinggal karena pingsan, sakit, dan kelaparan itu. Sama Daud dikasih makan roti, dikasih minum, saudara. Dan akhirnya budak ini siuman, sadar kuat kembali. Kemudian, saudara, kita tahu apa yang kita tabur, kita tuai. Daud itu menabur kasih. Inilah kunci Daud, saudara, mendapatkan kemenangan itu. Nah, orang Mesir itu menceritakan orang Amalek yang menjara harta Daud, membawa lari istri anak-anak mereka, diberitahu jalannya oleh orang Mesir ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya saya percaya orang yang menabur pasti menuai. Mari kita tabur kasih. Di tengah-tengah kesulitan dunia, banyak orang yang susah, resah, bingung ini, saudara. Mari kita berbuat kasih, menolong orang semampu kita. Saya yakin dan percaya banyak orang yang akan tertolong kalau kita dengan tulus hati menolong mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir cerita ini kita membaca Daud bisa merampas kembali yang hilang, saudara. Ya, anak-anak, istri-istri, harta semua, yang kecil, yang besar, semua dijarah oleh Daud. Dikatakan tidak ada yang hilang. Saudara, apa yang hilang sekarang di dalam kehidupan saudara? Mungkin saudara sedang kehilangan sukacita, damai sejahtera, kehilangan kesehatan, saudara, karena adanya pandemi ini. Mari saudara kita tetap percaya Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau kita menabur kasih, maka kita akan menuai dengan berbahagia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya akan menyimpulkan tema kita hari ini adalah impacted moment atau saat terjepit. Ketika saat terjepit itu, apa yang harus kita lakukan? Mari kita teladani Daud. Yang pertama, Daud itu menguatkan kepercayaannya. David encouraged and strengthened himself in the Lord his God. Daud ini menyemangati dirinya. Daud ini membangkitkan imannya. Nah, inilah iman, saudara. Yang pertama adalah iman. Yang kedua, Daud itu bertanya kepada Tuhan. David inquire of the Lord. Ini merupakan yang kedua adalah pengharapan. Dan yang ketiga, saudara, Daud itu melakukan apa? David recovered all. Daud itu menjara semuanya, mengembalikan semuanya, saudara. Itu merupakan apa? Kasih. Karena Daud menabur kasih, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam cerita ini kita bisa mengenal seperti khotbah saya beberapa bulan yang lalu tentang iman, pengharapan, dan kasih. 1 Korintus 13 ayat 13.
Dan akhirnya tinggal ketiga ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dari ketiganya ini yang paling besar adalah kasih. Mari kita terapkan kasih ini. Saya yakin dan percaya di dalam kesulitan, tekanan, himpitan yang begitu besar dalam kehidupan kita, pasti Tuhan memelihara, melindungi, dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas pimpinan pemeliharaan Tuhan sepanjang bulan ini ya Bapa. Terima kasih kalau kami ada sebagai kami ada saat ini. Sungguh semata-mata anugerah Tuhan yang luar biasa. Biarlah dengan kebaikan Tuhan ini kami boleh memuliakan Engkau ya Bapa, meninggikan Engkau di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang mendengarkan khotbah ini. Apapun problem masalah mereka, mereka sedang mengalami kesulitan, tantangan, himpitan, tekanan yang begitu banyak. Saya tetap percaya Tuhan pasti menolong kami. Karena kami berharga, kami mulia di mata Tuhan. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Engkau berjanji tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, di dalam dunia ini engkau mengalami banyak penganiayaan, kesulitan. Tetapi kuatkanlah hatimu. I have overcome the world, kata Yesus. Aku telah mengalahkan dunia. Jangan pernah menyerah, saudara. Jangan pernah putus asa. Ada pertolongan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita. Sebelum kita berpisah, mari saudara angkat kedua tangan saudara, taruh tangan kiri di dada saudara. Saya mau mendoakan saudara semua. Bapa kami yang di surga, kami akan memasuki masa-masa sulit ini bersama dengan Tuhan Yesus. Pasti ada jalan keluar pertolongan yang luar biasa. Biarlah kami memasuki masa-masa yang sulit ini bersama dengan Tuhan Yesus. Pasti ada sukacita, damai sejahtera, kemenangan, keberhasilan, keberuntungan, kebahagiaan, bahkan mujizat, perkara besar terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami terus berdoa untuk negara dan bangsa kami. Kiranya Tuhan izinkan untuk melakukan segala pandemi COVID ini dari bumi pertiwi, bahkan dari seluruh muka bumi. Tuhan tolong kuatkan para dokter, juru rawat medis yang sedang berjuang di garda terdepan untuk menolong mereka yang terpapar coronavirus ini ya Bapak. Beri kesehatan senantiasa, juga keluarga mereka diberi ketabahan dan kesabaran. Kami terus berdoa buat Bapak Presiden Jokowi, kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan. Pada hari-hari ini banyak rongrongan, tapi kami tetap percaya orang yang dipilih, ditentukan oleh Tuhan, tidak akan pernah dikalahkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami semua, berkatilah mereka. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, mimpi mereka, buatlah terwujud dalam kehidupan mereka. Kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, pimpinan penyertaan kuat kuasa, dan urapan Allah Roh Kudus turun atas kami semua mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya sudah diberkati oleh firman Tuhan bersama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Tetap semangat saudara. Sampai berjumpa pada kesempatan yang lain. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin.